Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Ahmad Khalil Zailani, yang kedua ada Andini Salma Nabila, yang ketiga ada Vivi Algina, yang keempat ada Galih Rakasiwi, dan yang kelima ada saya sendiri, Yosi Mutiara. Definisi ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah dan kuat. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Sehingga ketahanan nasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan bangsa untuk mempertahankan kesatuan politik dan menghadapi tantangan. Selanjutnya, wajah ketahanan nasional. Menurut ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang pertama, sebagai konsepsi atau doktrin, dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Yang kedua, sebagai kondisi, dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurun. Tiga, sebagai strategi, berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Perkenalkan, di sini saya Galih Rakasiwi akan melanjutkan yang slide kelima, yaitu adalah terkait dimensi ketahanan nasional. Untuk dimensi ketahanan nasional ini adalah dalam konsep ketahanan nasional di Indonesia, dan terdapat 3 elemen utama yang dikenal sebagai Astagatra, Trigatra, dan Pancagatra. Lalu untuk penjelasannya sendiri, Astagatra itu adalah gabungan dari Trigatra dan Pancagatra. Sedangkan Trigatra sendiri yaitu adalah 3 elemen utama, yaitu geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Lalu ada Pancagatra, yaitu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Trigatra sendiri. Untuk Trigatra sendiri yaitu adalah yang pertama, geografi adalah posisi strategis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua. Terus selanjutnya adalah sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sumber daya alamnya sangat melimpah, sampai bangsa-bangsa luar pun tergoda untuk menjajah Indonesia. Yang ketiga adalah penduduk, yaitu adalah keadaan dan kemampuan penduduk di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, distribusi dan kualitas penduduknya pun sangat baik. Lalu selanjutnya adalah Pancagatra atau aspek sosial. Aspek ini terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah ideologi atau dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah politik, sistem politik dan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang ketiga adalah ekonomi, kemampuan ekonomi negara untuk mandiri dan sejahtera. Terus selanjutnya adalah sosial budaya, norma, dan nilai masyarakat yang kuat. Lalu adalah terakhir pertahanan dan keamanan nasional di Indonesia ini sangat stabil dan kedaulatan negaranya sangat kuat. Baik, untuk selanjutnya slide ke-6. Di sini adalah konsep bela negara. Seperti yang dijelaskan di slide, konsep bela negara adalah istilah yang dapat ditemukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Jadi artinya bila ada sebuah insiden atau penyerangan terhadap negara Indonesia, itu bukan hanya kewajiban militer saja, seperti polisi, TNI,
eh, ya pokoknya organisasi keamanan di Indonesia. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk juga ikut serta dalam eh, menjaga negara Indonesia ini agar tetap utuh tanpa membiarkan penjajah masuk ke wilayah Indonesia. Seperti itu. Baik, itu saja untuk saya, slide kelima dan keenam. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk bela negara. Bentuk bela negara terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Nah, secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, mengangkat senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh, untuk menghadapi ancaman dari luar. Pada zaman dahulu, zaman penjajahan mungkin ya, bentuk bela negara secara fisik sangat terlihat jelas untuk masyarakat, untuk militer, semua berkontribusi untuk membela negara, membela tanah air kita dengan melawan langsung, berhadapan langsung dengan para penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia. Untuk bela negara saat ini bisa dilakukan dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan militer, bergabung dalam pasukan keamanan, kegiatan pertahanan sipil, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemiliteran atau mengabdi kepada negara. Tapi untuk masyarakat biasa seperti kita, untuk bela negara secara fisik ini bisa kita lakukan dengan cara menjaga kebugaran tubuh, berolahraga setiap harinya, dan memperdalam ilmu bela diri ya. Lalu untuk secara non fisiknya didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bentuk bela negara secara non-fisik di zaman dahulu mungkin berupa para penyusun strategi ya, atau orang-orang yang berdebat di ranah politik untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk negara. Sedangkan bentuk bela negara di masa sekarang mungkin kita bisa mengusahakan dengan menimba ilmu, memperbanyak ilmu, pendidikan, keterampilan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Kita juga bisa berpartisipasi dalam pemilu, proses demokrasi, menghormati dan menegakkan hukum, hargai nilai-nilai kebangsaan, berperan aktif dalam penggunaan teknologi secara positif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menjaga dan melestarikan budaya, mengembangkan ekonomi dan kewirausahaan, memberantas korupsi dan praktik tidak etis. Nah, itu bentuk bela negara secara non-fisik. Intinya, bela negara secara fisik di zaman sekarang lebih beragam dan tidak hanya terbatas pada kegiatan militer aja, tapi juga melibatkan berbagai aktivitas yang menjaga kestabilan negara, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bentuk bela negara secara non-fisik lebih mengarah pada kontribusi yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara. Setiap warga dapat berperan dalam memperkuat negara melalui berbagai bentuk yang tidak selalu terlihat langsung, tapi dampaknya sangat besar dan dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan negara yang kuat. Terima kasih kepada Kak Andini yang telah menjelaskan mengenai bentuk bela negara. Di sini saya Ahmad Holil Zailani dengan NIM 12211379 akan menjelaskan tentang melakukan ketahanan nasional dan bela negara di era modern. Nah, melakukan ketahanan nasional dan bela negara sering diartikan dengan maju di garda depan dan menghadapi serangan atau agresi yang akan dilakukan oleh musuh. Nah, baik itu negara ataupun suatu organisasi kriminal yang akan membahayakan negara. Nah, menurut detik.com, militer Indonesia berada di peringkat ke-13 pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Nah, bahkan menurut CNN Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, peringkat Angkatan Laut kita berada di posisi keempat. Nah,
Tetapi ya, di era modern ini bukan hanya agresi militer yang harus kita waspadai, teman-teman. Ada berbagai macam cara melakukan ketahanan nasional dan bela negara di era modern ini. Nah, yang pertama adalah memahami ancaman non-militer. Di era modern, ancaman bagi suatu negara tidak hanya datang dari konflik bersenjata, juga dari ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi. Bukan hanya ancaman dari segi militer, kita juga harus memperhatikan ancaman dari segi ekonomi, teman-teman. Dari segi ekonomi, sosial budaya, dan juga teknologi informasi. Nah, pertama, apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu dan meningkatkan perekonomian negara? Nah, pertama adalah mendukung kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi pilar penting dalam ketahanan nasional di era globalisasi, seperti mendukung produk dalam negeri dan mengembangkan inovasi baru. Indonesia ya mempunyai banyak sekali produk dalam negeri. Nah, sebagai masyarakat dengan membeli dan juga memasarkan produk-produk tersebut kepada halayak, kepada masyarakat yang lain, maka kita telah membantu perekonomian negara. Seperti itu. Produk-produk dalam negeri itu seperti untuk obat-obatan, mungkin ada tolak angin dan sebagainya ya. Kemudian kita juga sebagai masyarakat harus bisa mengembangkan inovasi baru, entah itu dari perdagangan, pertanian, ataupun transportasi. Nah, pemerintah juga harus ikut andil, bahkan pemerintahlah pemerintahlah yang harus menggerakkan inovasi tersebut dalam mengembangkan inovasi tersebut. Kemudian kita sebagai masyarakat membantu pemerintah untuk mengembangkan inovasi tersebut. Nah, kemudian ada mengamankan keamanan cyber. Nah, ketahanan nasional di era digital mencakup perlindungan terhadap ancaman cyber. Keamanan informasi adalah aset strategis. Nah, di era modern ini banyak sekali kita temukan kasus peretasan, scam, ataupun virus malware yang menyerang personal komputer kita atau PC kita. Nah, kasus yang belum lama ini terjadi di Indonesia adalah kasus peretasan atau hack pembocoran data oleh individu yang bernama Bjorka, yang dimana dia meretas data pribadi seluruh warga negara Indonesia, data pribadi berupa NIK, kemudian nama, alamat, nomor HP, ataupun anggota keluarga, dan juga alamatnya. Nah, di mana hal tersebut, data-data tersebut itu sangatlah krusial dan juga penting. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia ataupun kita sebagai mahasiswa teknologi informasi harus bisa menjaga keamanan cyber negara kita agar tidak terjadi yang namanya penghacken data pribadi tersebut. Kemudian yang saat ini sedang tren di masyarakat adalah tren negatif yang ada di masyarakat adalah adanya judul dan maraknya banyak sekali judul di masyarakat. Nah, kita sebagai mahasiswa IT harus bisa bagaimanapun caranya memblok situs-situs web tersebut yang dimana itu bisa mempengaruhi ekonomi negara kita, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada memperkuat ketahanan sosial. Nah, ketahanan sosial berfokus pada memperkuat persatuan bangsa dan menjaga keseimbangan sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, dalam memperkuat ketahanan sosial, kita perlu meningkatkan literasi digital dan pendidikan tentang isu sosial yang telah terjadi, yang akan terjadi di masyarakat. Seperti penyebaran hoax. Nah, penyebaran hoax ini sangat-sangat krusial, teman-teman. Itu bisa memecah warga negara Indonesia. Ada yang percaya sama hoax, ada yang tidak. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena minimnya literasi yang ada di masyarakat, teman-teman. Nah, masyarakat itu sebenarnya masih belum terlalu terbuka akan era digital ini, akan namanya sosial media dan semacamnya. Dan
penyebaran hoax sangatlah mudah terjadi, dan sebenarnya itu sangat mudah juga kita atasi dengan cara kita melakukan recheck apakah informasi tersebut benar atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ada menjaga ketahanan energi dan lingkungan. Ketahanan energi dan lingkungan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional. Di era modern, ketahanan energi juga menyangkut keberlanjutan. Bagaimana cara kita mempertahankan energi dan lingkungan agar kita bisa berlanjut untuk menggunakan energi tersebut. Salah satunya adalah menghemat air, menghemat listrik. Apabila kita akan keluar rumah, jangan lupa dimatiin listriknya, jangan lupa dimatiin airnya ketika kita sudah mandi. Kemudian juga melakukan membuang sampah pada tempatnya, itu juga bisa menjaga lingkungan, teman-teman. Kemudian setelah menjaga ketahanan energi dan lingkungan, ada aktif dalam demokrasi. Nah, kita sebagai masyarakat harus aktif dalam demokrasi, karena partisipasi dalam proses demokrasi adalah bentuk bela negara di ranah politik, teman-teman. Ada kata-kata yang mengatakan jika buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, dia tidak berbicara, ataupun berpartisipasi. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, gaji pokok, harga makanan, harga pakaian, semuanya bergantung pada keputusan politik. Makanya kita sebagai masyarakat harus up to date terhadap isu-isu politik yang ada di negara Indonesia. Apa yang terjadi, kemudian apakah ada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kita sebagai masyarakat harus mengetahuinya, dan juga harus update tentang isu-isu politik tersebut. Kemudian berpartisipasi dalam bela negara secara non-militer. Bela negara di era modern bukan hanya soal angkat senjata, tetapi meliputi berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, profesi, dan taat pajak. Meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM. Nah, ketahanan nasional sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, seperti menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mampu meningkatkan keterampilan. Nah, secara pendidikan kita bisa menjadi guru ya, teman-teman. Kita bisa menjadi guru dan juga mendidik anak-anak warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara yang berkualitas, mempunyai SDM yang bagus. Kemudian setelah kita mendapatkan kualitas dan SDM yang bagus, maka negara juga akan mendapatkan manfaatnya. Mungkin Indonesia akan menjadi lebih maju di masa depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan bela negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara sendiri adalah sikap tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Bila ingin ada yang ditanyakan, silakan ke ruang diskusi. Terima kasih.